Ya. Baik, gue bilang seleksi alam itu semua Mbak, gue bilang. Jadi lo mau ditempatkan mana teman yang memang mau berteman atau yang enggak, gue bilang gitu. Ya, gue juga agak merasa sih sebenarnya, cuman gue sekarang bomat aja dah, bodo amat. Iya, tapi memang kita harus ini juga sih, banyak orang juga yang takut kena kan. Iya. Jadi parno sendiri. Makanya kalau kena itu, gue sih sekarang sih gini aja, kan tergantung imun tubuhnya dia sendiri. Iya. Kalau emang dia lemah ya dia Iya, kena. makanya jadi dia lebih baik menghindari Iya. dibanding ya bayangin aja kalau kita udah kena kan sebulan Iya, loh. sebulan. Kurang lebih sebulan. 34 hari. Nah, itu kan terlalu lama Udah kan. dihitung gue. Iya, Rumah terlalu sakit lama. 12. Isoman 14. Sebelumnya udah 8 hari. Iya, makanya. hari lu ya? Oh iya, gue juga kan sebelumnya seminggu. Iya. Udah sesak ya. Dia udah parah banget Li. Jadi waktu itu kita video call, itu dia kayak tapi tetap nggak mau masuk rumah sakit, dia masih tetap berobat begitu, obat warung. Enak aja lu obat warung. Gua ke dokter dah Orang dia dapat antibiotik. Kalau gua dapat Iya, antibiotik. tapi dokternya juga nggak curiga kalau dia COVID, aneh kan? Enggak. Dua dokter loh dia tuh. Dua dokter. Dokter dan nggak curiga kalau dia COVID. Coba bayangin. Kok nggak disuruh tes? Makanya udah maksudnya ciri khasnya udah COVID, tapi kenapa dokternya nggak curiga gitu Tapi loh? gua bilang gini loh, apa nggak tahu juga ya. Cuman gua berpikir gini, gua juga nggak ngerti sih. Setelah semuanya ya 34 hari itu ya, apa maksud Tuhan begitu? Gua nggak tahu. Ada sih semuanya rencana Ada. Tuhan Ada ya. yang memang harus lo lewatin. Iya, Iya. mungkin memang harus begini dulu. Makanya gue berusaha untuk Proses ini. Jadi happy aja. ya, jadi setelah lo udah sembuh ini ya, setelah hal positifnya apa tak? Mungkin itu bisa diceritain. Positifnya ya, gue udah bodo amat lo dengerin orang berkicau apapun. Aha. Nggak ada- kayak maksudnya gini, udah gue nggak masukin ke hati, ya lu terserah lu mau ngomong apa. Jadi gitu. Ya, tapi maksudnya Tapi hubungan bukannya cuek ya, bukan. hubungan lo sama Tuhannya Kalau hubungan sama Tuhannya Baik-baik aja. bye-bye aja, baik-baik, lebih baik gak? malah lebih baik. Itu harus. Malah lebih Kalau baik. nggak lebih baik tuh lo ditanyakan. Oh enggak, kan gue udah gak komplain lagi. Ya, gue kan, jadi gue berani gini, waktu gue gak bisa makan ya, gue cuma ngomong gini, Tuhan, ini aku udah sembuh dari, kok lah ya gue ngomong, tapi kondisinya saya gak mau makan. Gimana ya caranya? Gue bilang gitu. Gue sih tetap ngomong gitu. Ya berapa hari gue bertanya lagi, tapi gue kalau banyak bertanya kayak pusing juga kali ya Tuhan ya gitu ya. Jadi gue udahlah telan-telan aja dah gitu. Jadi gue semua makanan gue telan aja gitu, nggak ada mau enak mau kagak. Ya udah makan, makan gitu. Jadi Ya. membuat gue juga jadinya nggak stres itu aja. Nih gue ngerasain ya, gue ngerasain sama nggak sama lo, gue nggak tahu. Jadi karena gue tuh memang stres karena rambut gue. Rambut gue tuh rontoknya banyaknya minta ampun gitu loh. Segepak orang sakit kanker sih menurut gue. Ya, Ini langsung banyak, langsung tinggal sedikit nih rambut gue. Nah itu membuat gue kepikiran, terus terang aja nggak mungkin nggak kepikiran, gila loh. iyalah. Iya kan? Gue nggak suka pakai topi, tapi sekarang gue harus pakai topi gitu. Nah jadi gue ada gamang-gamang sedikit tak. Gue kayak orang, Karena sebenarnya dia pakai topi malah pakai kelompok. Iya. iya, tapi kan terpaksa nih. Tapi bukan itu juga. Keluar rumah kan harus pakai topi. Iya nggak enak banget rambut gue tipis begitu kena angin langsung kayak apa. Nah tapi maksudnya gue bukan hanya itu aja yang membuat, tapi gue sekarang ini kayak orang mau ngapain karena gue mungkin nggak punya kerjaan ya, pensiun Iya, kan, dari jadi rumah doang. gue jadi kalau jam kerja misalnya. Alihkan kan. Jam kerja misalnya, sekarang gue bantuin kakak gue nih, tapi kan itu kan nggak banyak, maksudnya nggak sepanjang hari. Kalau gue di kantor kan sepanjang hari gue kerja gitu. Kalau ini kan enggak kan? Kepikiran apa? Iya. Sekarang ini gue mencoba menjualan kan, tahu sendiri kan, gue jualan makanan. Tapi itu kan juga cuma main di WA aja kan, maksudnya nggak terlalu yang makan waktu gitu. Memang tapi untuk memulai sesuatu, mencari tahu apa sih gue mau ngapain lagi itu males mikir, tau nggak? Jadi kayak masih apa namanya? Kayak bengong-bengong aja gitu, maksudnya kayak semangatnya tuh belum muncul lagi gitu loh. Beda banget. Kalau gue
sekarang makan terus, jadi makan tuh harus mikir makan apa ya. Oh, kalau gue sih Karena masih nggak nafsu. Iya, masih lo kurang. mikir, Jadi pikir makan apa yang makan bikin apa yang enak gitu. membuat gue tuh semangat nafsu makan gitu. Karena kan gue masih minum Obat, minum vitamin kan. Iya. Itu. Terus kalau Padahal dia minum vitamin ya, mestinya ada iya. lapar. Kalau orang minum vitamin tuh bawaannya pengen makan. gue belum, Apalagi kalau ada vitamin E-nya itu biang banget. gue belum. Belum ya? Tapi ya gue Tapi sih lu nggak nanya dokter ya? Lu kenapa ya sekarang? enggak. Makanya tuh jadi jedanya lama gitu. Dia sama gue beda aja kalau dia kan emang sehari-hari kerjanya memang di rumah kan. Iya. Iya kan? Jadi polanya tuh udah begitu gitu. Nah, kalau gue kan biasa kerja di kantor kan. Terus ya abis gue pensiun itu kan gue langsung kena COVID kan. Iya kan? Terus ya akhirnya kebanyakan jedanya itu gue lagi pengen semangat gue yang jelas ya, semangat gue tuh lagi nggak ada. Oh, kalau gue enggak. Semangat gue lagi hilang gitu, lagi mau ngapainnya itu kayaknya masih males mikirnya. Hamil dia lagi perang. Oh, lu masih gampang ya? Nah itu tadi gue bilang gampang kan, kayak gue tuh belum, jadi kalau kita sibuk kan otomatis kan pikiran kita ke situ kan, iya kan. Kalau Ini gue nggak gitu. karena Gue lu, waktu isoman yang aduh ngapain sih? oh iya, Lagi, kalau karantina bosan. waktu 14 hari yang di rumah itu, Iya, walaupun di itu rumah, bosan. gue tiba-tiba buka pintu, adek, panggil cucu gue itu kan, adek, terus kan dada gitu, tapi kan jarak jauh kan, gitu Iya. gitu, jadi kayak orang terus udah gitu tiduran melulu kayak orang nggak punya kerjaan. Kalau gue waktu yang isoman itu yang memang gue membuat ngapain ya? Duh, nggak bisa ketemu temen gitu. Iya. Bukan ketemu temen deh. Yang Nggak jualan. ngapain ya? Ya maksudnya yang biasa Dia juga totally nggak nggak ngapa-ngapain. ngapain gitu, terus harus tidur, Iya, terus olahraga, terus jemur. jemuran ya. Biasa jemur laundry, ini Laundry. badan dijemur. Biasanya Iya, kan jemur pakaian, gua laundry ya kan, aduh. Tapi iya Terus loh crispy, sekarang ini mau ngapain? gitu. Nah, tapi setelah isoman, itu gue kayaknya mempunyai apa ya, semangat iya. Tapi mindsetnya gue udah beda. Oh, mungkin ya. Sekarang kan kayak gue ini kayak pengangguran. Jadinya kayak pengangguran. Tapi kan kalau orang pengangguran kan pengennya main, ngobrol, pergi kemana, ke mall. Itu kan nggak bisa dilakukan pada zamannya pandemi ini kan. Terbatas lah. Iya. Menghindari hal itu kan. Walaupun sekali-sekali nyuri-nyuri sih ke mall gitu ya. Tapi kan harus jaga diri juga, takut juga kalau sering-sering ke mall gitu kan. Nah itu mungkin ya. Oh iya, mungkin ini zamannya pandemi ini yang membuat gue kayak gampang gitu kali. Gue Nggak tahu kalau mau gue tuh ngapain. beda. Kalau gue kalau ke mall mungkin nggak begitu ya. Pasar, Karena kan dia bukan anak mall. Anak pasar ya. anak pasar gitu. Jadi gue Preman pasar. nggak apa. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Jadi gue tetap ya baca Alkitab sih, tetap baca. Iya itu rutin. Udah rutin. Terus gue menyibukkan diri gue itu yaitu dan konten. Iya jadi mainannya kayak gitu. Jadi kita bisa maksudnya nggak sekarang tuh kayak agak-agak gue merasakan gue tuh kayak agak lola gitu, loadingnya lama. Iya tapi gue Terus itu juga cerita tuh artis itu. Pokoknya yang tadi gue bilang selain halu itu jadi ini. Lola ya. Iya bener itu yang sekarang ini gue lagi ngasah lagi Lus. Nih ya kayak sekali gue inget nih sekarang gue gitu. Kalau gue ampun lupa gitu. Jadi kalau sekarang gue ingat gue langsung dikerjain ya. Kerjain. Nggak kayak dulu ya tar sok. Enggak sekarang apa nih? Oh iya cepet gue ininya gitu. Jangan sampai gue nunggu. Kalau udah nunggu Lupa lagi. Jadi sekarang gue tuh dulu inget nih beli apa ya, gue tuh lihat oh ini kurang ini. Ini sekarang enggak loh. Gue lihat catatan dulu. Oh ini nggak ada. Oh ya udah pernah kemarin. Gue udah kesana, udah ke pasar udah beli. Sampai lu ya ampun tomat kurang. Balik. Jadi ada aja yang loss ya. Ada. Tapi Kalau gue sih nggak gitu sih. Tapi kalau gue bilang memang lu Kak, harus ada kesibukan. baru. Karena lu Iya. Sini baru dulu nyokap gue begitu sebenarnya.
post-power syndrome nggak sih? Lu linglung ya? Hah? Lu linglung ya? Post power syndrome. Linglung sih enggak, Iya. tapi kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Nih, nyokap gua 3 bulan di rumah sakit. Makanya lu Gue pikirnya tentang beruntung. rambutnya dia mulu sih. Ya, gue Karena beruntung. gak ada ini peralihan. Iya, Iya. makanya. Gue beruntung di rumah ini kan ada si Ben, Ivy yang Ya sebenarnya lu fokus aja sama si Ben, si ini. ya, tapi kan harus produktif. Produktif juga. Jadi Iya. Sih. Sebenarnya gini loh, gue jujur aja ya. Kalau yang bangsa zaman-zaman sekarang kan pemesanan yang kalau mau ini kan pasti banyak ya. Iya, Sepi kok. sepi. Karena orang juga ya biasanya uangnya banyak, sekarang berkurang lah. Iya, Iya. jadi gue sekarang bersyukur aja tuh. Iya. Jadi banyak-banyak bersyukur aja deh. Gue banyak-banyak berzikir aja, Bu. tahu nggak Maksudnya sih? lu kan banyak waktu nih sekarang. Iya. Tahu nggak sih? Gue itu paling nggak suka nonton drakor. Sama gue juga. Paling kesel gue ngeliatin. Jadi gue heran kalau orang Kayaknya suka. ini masih Tiba- lemah deh, lu, Bang. Tiba-tiba gue jadi sekarang nonton Ya drakor. nggak apa-apa emang Oh, dosa. sekarang Nggak dosa. Nah, Iya, jadi guys sekarang gue nontonnya drakor. ya nggak Amit-amit. Emang sih bukan drama-drama ya, maksudnya film actionnya. Film Nggak iya. Gue apa-apa sih, sih- Kak. Lu baru soalnya beneran. Iya. gue jujur aja waktu di rumah sakit gue nonton drakor. Ini lu masih Tapi di sini enggak. penyesuaian. Iya, jadi teman gue juga ngomong, teman gue juga udah jalanin aja Iya dulu, sih. jalanin aja, nggak usah mikirin dulu katanya. Sambil jalan Enak lu sekarang bisa sampai bangun tuh. siang. Iya. Nggak bisa, gue juga nggak bangun bisa. siang. Tetep pagi. Gue setengah 7 udah bangun. Oh, soalnya dia kan tidurnya pagi. Gue tetep Iya, pagi. gue tidurnya jam 12-an. Jam 12-an. Tapi gue, Jangan kurang tidur. Iya, itu bulan jangan main. pulang itu jangan pulang tidur. Nggak boleh. nah, gue itu suka, lo pasti, pokoknya pada saat nggak jelas bangun tidurnya ya, gue suka ngirimin renungan itu kan. Oh. Di grup Iya. ya. Jadi kalau gue misalnya jam 3 gue kirim tuh ya, berarti gue lagi kebangun. Enggak lagi kebangun. Gue nggak bisa, gue tidur loh. Hah? Kecuali ya, gue Tahan. jujur aja nih. Gue itu paling terganggu tidurnya kalau ada nyamuk. Dah, Oh iya, benar. Ya udah ampun. itu dong. Nyamuk tuh. Waduh. Enggak, gue tiba-tiba kebangun aja. Terus akhirnya gue lihat jam. Selalu gue lihat handphone ya, jam berapa gitu. Jam 3. Nah, renungan itu muncul tuh kalau jam 3. Wah, Si tidur aja. Rick Warren itu. Berapa hari ini? KPG-nya. Ada kali 12 jam tidur gara-gara abis nggak tidur bikin kue. Ya ampun. Kan asli semalaman nggak tidur. Dari siang sampai pagi Mm-mm. bikin kue nggak stop. Iya tuh, maksudnya ya Udahannya enggak kok belum normal. recovery-nya lama ya. Gue Iya. pokoknya tidur lah. Kalau udah ngantuk ya gue hajar gitu. Orang kemarin. Gue kalau Iya, sekarang gue juga. gini, kerjanya gini tuh. Mungkin ya gue karena ini kan fungsi hati ya. Gue mungkin Harus berhati-hati. harus berhati-hati gitu ya. Nggak boleh capek Dan nih ya. nggak usah dimasukin ke hati. Iya. Gitu. Iya. Jangan baperan ya. Jangan baperan ya, jangan bawa Oh, dia perasaan gitu. Jangan baperan ya. Jadi gue sekarang, saya hari ini gue bikin sesuatu hari ini. Nah, gue hari ini besok gue cuma ke pasar doang. Besok lagi bikin, dan gitu aja. Jadi gue ada waktu istirahatnya. Dan gue Iya, tidur nggak boleh itu capek. enak banget. Iya. Gitu. Jadi gue mungkin memang itu yang gue harus rubah. Jadi terus gue jam 8 atau jam 9 gue ngantuk lagi. Udah Jam ngantuk. 8 Iya. Kebo banget Kayak kan. bayi. Jam 8 Iya, kan. bener. Kata orang juga, bu kalau Atta mah jangan diganggu dari jam 8 pasti dia udah tidur katanya gitu. Duh, anak baik. Kecuali kalau gue nggak bisa tidur karena itu nyamuk itu. Nyamuk gitu. Nggak mengganggu itu. Makanya gue kalau udah ada nyamuk, ya udah gue minyak tawon deh. Mainannya minyak tawon Nah, dah. gue tidur, bisa tidur langsung plus. Tapi bangun pagi tetep tuh kadang-kadang Iya. jam Ya sekali lo kalau mah. jam 8 bangun mah, jam 8 tidur mah jam segitu udah Karena bangun. gue kan di rumah beresin sampah. Heeh. Tapi ya gue gitu kan yang Nyapu. gua cerita sama lu. Kalau ada kue ya gue mau tidur jam berapa, jam 3 bangun. Udah kebiasaan kan, Mungkin iya. lu harus cari kesibukan. Iya, memang harus nyari Apa sih kesibukan yang lain. Karena dia cuma jualan terima itu ya. Kalau kita kan harus bikin. Iya. Kalau Iya. bikin itu ada seperti effortnya banyak gitu. Iya. Maksudnya Ada ada kerjanya. ada kerjanya gitu. Iya. Jadi harus mikir besok apa Iya, ya? harus Ya mikir itu. juga.
mikirnya itu jadi ya karena gue merasa gue lola gitu ya kan. Loading lama sekarang dulu padahal kagak loh, gue ada perubahan Mungkin gitu. kalau Anda kena COVID-nya masih anak nggak lola ya. Juga kali. Iya, aduh, gue bilang. Menjelang usia pensiun lah. Makanya gue harus nunggu vaksin lagi kan gitu. Lu Kita belum. Iya. Tapi lo akan vaksin ya? Lu enggak emang? Mau? Jadi sekarang ini gue udah Gitu daftar. aja. Gue udah daftar. Iya, Jadi lu lo vaksin. Lu enggak. Sekarang gini tuh. Gue lagi daftar Terus lewat Daftar di Astra. mana? Astra, ponakan gue kan kerja di BMW kan, jadi ada edaran kalau misalnya ada keluarganya yang 55 tahun, Lu kalau bukannya udah masuk lansia ya di GBK bukannya bisa? GBK enggak sebenarnya 60 tahun. ada nanti yang Iya. baru si Sabrina aja lewat. Yang Astra itu ya, Enggak, Sinovac juga dia dapat kemarin dicerita. berapa tahun? 55. Gue. Oh, lebih muda lagi. Iya, waktu di Nah, GBK. sekarang sih gue udah didaftarin untuk usia yang 55 tahun tuh, dari keponakan gue kantornya itu. Kayaknya yang 2 lansia, gue jadi dianggap lansia. Jadi dia Dua lansia, 1 yang nganter Iya, gitu. ntar yang ngantor gratis ya bisa juga. Gue aja yang nganter. Terus ini umurnya 55 tahun tuh. Gue juga bingung kenapa dia 55 tahun, padahal lansia kan 60 tahun kan. Tapi ya Ini mudah-mudahan pensiun. lah, Ya, mudah-mudahan. Karena udah pensiun. Mudah-mudahan lah. Gitu. Jadi kapan mau dianterinnya? Bentar ya, gue tanya ya. Ya, Gak tahu soalnya itu kan di Ini oma saya. sebenarnya gue dapat Ibu saya. sebenarnya gue dapat edaran loh. Yang COVID itu tidak nunggu sampai 3 bulan tuh bisa. Cuma nggak bisa 3 bulan. enggak udah ada suratnya dari Kemenkes. Oh gitu. Cuman kenyataan lapangan kan belum tentu bisa. Surat Iya. udah turun. Gitu. Cuman Kemarin udah mau nikmatin disuntik aja dulu tuh. dah. Ngebantuin orang yang tunarunggu. Udah datang ke GBK gue. Oh, Udah nggak datang ke dapat, GBK, ternyata mereka peraturannya berubah. Oh. Peraturannya berubah jadi relawan yang di situ yang nganterin orang ininya. Jadi kita nunggu di luar, jadi nggak jadi suntik deh. Ya sud lah, Oke. gitu. Ya jadi obrolan kita hari ini bermanfaat gak nih? Semoga bermanfaat ya pengalaman-pengalaman kena COVID. Udahannya bagusnya gimana kalau udah habis kena COVID ini? Iya, itu. Minum vitamin yang banyak ya, Tak? Atau gimana? Kalau gue vitaminnya jangan Mungkin putus. recovery-nya cepet. Oh iya, recovery-nya cepet tuh. Lo berdua kayaknya cepet ya? Lumayan Iya. ya. Lumayan ya. Iya pokoknya sih. Gua aja. Gue lebih cepat dari lo loh. Emang gue harus bilang gitu, gue harus coba kan nggak orang yang Ya, bilang kemarin. ya puji Tuhan lah kita cepet ya. Ya. Nggak lama-lama. Yang Tadi jelas gue juga memang, ngomong, yang jelas memang itu vitamin D, vitamin C, B C, kompleks. B B kompleks itu untuk orang lemes sebenarnya. dan Jadi gue itu juga nambah minum Itu. kelapa hijau. gue apa namanya? Gue makan tuh minum. Itu biji mahoni. Biji mahoni itu untuk daya tahan tubuh. Itu bagus banget daya tahan tubuh. Oh, gue enggak. Itu. Terus apa sih? Jadi dia nyaut ya. Kayak ngomong sama gue. Ya Gue itu enggak. sih yang jelas. Gue Tapi memang ya kita harus bersyukur ya Tak ya. Iya. Kita Sampai harus ada gua- bersyukur. Jadi sampai kalau ada gua- Happy terus ya. kalau bersyukur itu kayaknya ya nggak usah pikirin yang itulah. Pokoknya udah Gua pernah sekarang- ngalamin hal ini, lanjutannya gimana gitu. Gue sih jujur aja nih, selama dapat COVID itu ya mental memang jatuh. Iya. Setelah isoman gue kayaknya mindset gue udah Berubah. gitu. Ya udahlah, kalau memang gue dapet ya kena ya memang gue gak mau nyalain orang, gue gak mau nyalain tempat. Nggak bisa dong lo nyarain orang. Iya, Iya. siapa yang mau salahin, semua juga gak mau disalahin gitu. Iya. Toh nggak ada orang yang mau kena. Betul, Iya. itu yang gue mau bilang ya, semua orang gak ada yang mau kena, Iya benar. gak ada yang mau kena. Iya. Jadi gue berpikir, gue juga bilang sama temen gue, COVID ini bukan kusta, jadi tolong jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan. Dan orang yang kena COVID itu sensitif loh. Iya, tapi gue gak mau. Iya ya. Hah? Tapi gue gak mau sensitif. Tapi itu lo nggak bisa bohong. Itu ada. Iya kan? Sensitifnya mungkin Pas kenanya apa? Pas kenanya, pas sakitnya. pas Oh, iya. sakit. Pas sakitnya. Kalau udah sembuh gini kagak dong. Ya enggak lah. Ya iya. Malah kalau ada Orang orang juga kalau sensitif nggak ada duit sensitif. Enggak, Iyalah. ada gua orang juga. yang nggak mau menceritakan karena apa namanya
Oh ya, Mungkin nggak dia semua orang pikir, bisa bisa. dipikir bahwa penyakit sebenarnya COVID ini, menyangkal. ya. Ada orang yang menyangkal. Tapi baik juga diceritakan supaya orang Jadi yang pelajaran dan orang ya juga tahu. orang yang nggak kena bisa tahu dan harus apa gitu Iya. kan. Ya satu sih pokoknya harus tenang, Iya. terus berbahagia. Happy, menaikkan imun itu harus happy. Gue jujur aja ya, Iya, Itu kenapa geser ya muka gue Geser. separoh. Diajarkan COVID ini berbahagia, iya, tapi sakitnya luar biasa. iya. Efeknya macam-macam ya, efeknya macam-macam. ya. Kalau aku yang bikin kesel itu kan karena rontok rambut. Kembali lagi rontok rambut itu buat Gue kesel. apa ya? Gue pernah bilang loh, gue lebih siap dipanggil Tuhan daripada gue karena botak rambutnya. Gitu. Gue pernah ngomong kayak gitu. Iya, gue lebih siap dipanggil Tuhan dibanding gue harus botak gitu. Ya ngerti ya? Gue apa ya? Gue sebenarnya Nggak ada efek yang terlalu gimana ya? bukannya gitu juga gitu ya. Sombong banget gue ya gitu. Iya, Nggak sih, macam-macam sih. yang gue pikir ya gue harus positive thinking aja gitu. Dia selalu ingetin gue memang. Dia selalu ingetin gue karena kemarin tuh gue kan ngeluh tentang rambut. Nah, dia Lu sering makin dipikirin ngingetin gue. makin rontok. Emang susah sih. Diemin aja. Emang susah sih. Gue sebenarnya sih kalau mau dipikirin sih bisa aja gitu, cuma apa gunanya gitu. Cuman sekarang tuh gue tuh ya terserah orang lah mau komen apa, mau apa gitu. Terus ya kemarin gue jalan-jalan terus komen apa, gue udah biasa gitu. Udahlah Tapi iya. gitu, karena gini Karena lu tahu apa yang harus dia lu nggak butuhkan. tahu apa yang gue butuhkan. Nah, Iya. Dia nggak itu. tahu karena lu bukannya gue nyumpain cobain deh, enggak ya kan? Ayo main. Gua kita aja Sadis yang belum banget. coba, gua tahu lah. Sadis banget. Ya kan gue Iya. makanya waktu ketemu sama orang yang emang bener ada, terus gue cuma ngomong gini, Cobain aja. semoga kamu nggak kena ya. Iya, betul. Iya. Gue cuma ngomong gitu, dalam hati sih gondrot ya, Iya, karena gue coba berjuangnya dia ngerasain. ini loh 10 hari kita berjuang gitu loh, Itu berjuang. antara hidup dan mati. Iya. Gue sih gini aja sebenarnya waktu hari ketiga gini, ya udahlah kalau dipanggil panggil aja. Itu kayak orang sendiri soalnya. Iya, Bener-bener. orang batuknya nggak sembuh sih, ya Ya. kesel gitu loh. Ya itu kayak yang tadi kan berjuang untuk antara hidup dan mati. Iya. Karena bener-bener kita sendiri yang Menghadapi menghadapi. gitu loh. Banyak Terus, orang yang WA kasih semangat. Kasih semangat. Tapi itu wujudnya tuh nggak di depan kita gitu. Iyalah, kalau dulu kan mesti jual, apa kabar? Iya. Udah sembuh, terus foto-foto tuh ilmunya bagus ya. Sekarang lu kena di mana? Bikin Tempatnya di mana? mikir. Bete nggak lo? Gue waktu kemarin pengen gue lempar HP-nya, Iya, bener iya. deh. Karena Sampai gitu sampai ya? kayak begitu gitu. Terus banyak tahu. Iya. Cuman gue udahlah. Tadinya temen gue bilang gini, udah matiin aja HP-nya. Ya kan bisa. Iya. Ya itulah efek dari segala sesuatu yang kita Tapi ini- alamin ya. Tapi ya gue Karena mau COVID. bilang, COVID ini kita sakit sendiri. Sendiri, Berjuang bener-bener. sendiri. Iya. Happy harus sendiri. susah sendiri Bayangin gitu. kalau gue ngebayangin orang yang di sebelah gue meninggal, Iya. jadi dia meninggal di Dalam malam keadaan hari, susah lagi. Iya. Dia teriak-teriak kan. iya dia teriak-teriak, dia malam itu dia meninggal, pagi-pagi baru diangkut itu, dan dia sendiri langsung masuk peti kan, dia langsung masuk peti, dia gak ketemu keluarganya lagi, Keluarganya lagi. dia nggak say goodbye gitu, padahal dia ya orang mati kan langsung mati gitu aja kan, Iya. jadi dia nggak Emang bisa ketemu siapa-siapa siapa lagi. lagi? Terus langsung dimakamin gitu. Iya. Bener-bener sendiri, memang berjuangnya sendiri. Berjuang sendiri. Gitu. Emang berjuang sendiri kok. Jadi memang paling bagus adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, iya. Jadi siapa lagi yang mau nolong kita kalau bukan Tuhan ya? Iya betul. Iya. Kalau gue lihat soalnya pengobatan di rumah sakit tuh yang dikasih obat dari pagi sampai malam itu. 11 hari, 12 hari di rumah sakit yang dia lakukan adalah ABCD udah jelas. Nggak ngapa-ngapain kok. Karena sakitnya COVID. Semua itu COVID semuanya. Obatnya semua pasti sama. Semua obat sama, pelayanannya juga sama, semuanya sama. Itu Penanganannya juga sama. kayak kita hidup sehari-hari tuh rutinitasnya begitu tuh. Gitu. Kita mau ngapa-ngapain tambahannya nggak ada. Tambahannya nggak ada karena lo harus ngelakuinnya sendiri. Nggak, maksudnya diri lo sendiri, diri lo Iya, tuh diri harus lo berjuang harus sendiri, sendiri, ya. gitu. Lo nggak
nggak punya istilahnya tuh nggak ada temen. Gue nggak ada kayak gitu. Iya. Lo bayangin aja pada saat gue sesak napas waktu masih di IGD ya, itu yang 2 langkah itu udah ngos-ngosan kayak ikan gitu ya ngos-ngosannya. Dan gue harus dari IGD, dari tempat tidur gue ke toilet itu kan lumayan jauh tuh, 15 meter 20 meter ada kali ya gitu ya. Itu gue jalan dan gue berjuang sendiri. Gue nggak bisa minta tolong suster. Kenapa? Susternya udah sibuk banget di IGD itu kan sibuk banget. Gue nggak bisa minta tolong suster dan gue harus berjuang sendiri ke toilet itu. Itu rasanya mau mati beneran. Itu udah di sini, napasnya udah di sini, udah di leher gitu. Tapi lu masa lu mau nahan pipis sih kan nggak mungkin gitu. Nah itu orang nggak tahu tuh bagaimana rasanya orang kecekek gimana sih. Ya kan kalau napasnya udah mau habis gitu kan kayak kecekek kan. Gitu. Itu yang harus lo lewatin itu gitu. Gimana caranya supaya lo bebas dari cekek-cekekan itu? Iya kan. Baru hari keempat baru ngerasanya lebih nyaman karena udah di kamar kan. Udah di kamar lebih nyaman, terus toiletnya juga deket gitu ya. Toiletnya udah deket gitu, jadi lumayan lah. Waktu di IGD mah gila-gilaan. Hari ke-11 tuh recovery-nya udah lumayan lah. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-10 jangan tanya deh. Perjuangannya berat. Ya. Dan lu tanya juga di HP. Itu lebih berat lagi. Padahal HP itu menurut gue pada waktu kita masuk rumah sakit itu sangat membantu. Ya, kita lihat Facebook, kita lihat YouTube, kita WA-WA-an ya, itu komunikasi. Itu membuat happy. Kalau nggak ada handphone coba bayangin. Iya, benar. Mati suri di rumah sakit. Cuma kalau udah ada pertanyaan, ya makanya lah. Stuck. Tapi banyak orang yang udah tahu sih pada waktu kita kena COVID dia berkomunikasi sama kitanya tuh dia tahu tidak bertanya-tanya, dia cuma kasih semangat gitu. Cuman masih ada sih, ada yang membuat sensitif yang gue bilang sama lo ya Lia. Maksudnya dia kirim artikel gitu. 1-2 atau renungan apalah gitu. Dia kirim itu gue sensitif. Jadi seperti kayak gue belum terima Tuhan Yesus. Gue ceritain. Jadi dia kirim seperti itu. Sampai gue bilang gue gak sebutin namanya ya. Jadi gue bilang gini, lo kan tahu gue udah terima Yesus, kenapa lo kasih renungan kayak gini? Gue bilang gitu. Jadi itu buat sensitif loh. Padahal maksudnya dia jangan lihat yang itu. Dia lihat yang posisi yang ini gitu. Tapi karena sensitifnya jadi nggak enak kan gitu jadinya. Tapi ya, gitulah. Dari semuanya itu ya, gue sih cuma mau bilang doa tuh paling penting. Iya. Itu kalau gue mau melek mata mau ini Tuhan tolong. Karena tadi perasaan kayak mau mati itu. Iya, rasanya tuh COVID itu seperti itu. Jadi rasanya maksudnya bisa aja juga hidupnya. Iya, bisa aja sebentar lagi gue mati nih. Iya. Jadi ya itu Tuhan tolongnya tuh banyak banget walaupun gue cuma minta tolong aja. Tuhan tolong. Cuma gitu aja. Biasa aja gitu. Enggak begini bukan lagi. berdoa yang seperti apa enggak. Karena ya itu tadi. Kayak sendiri bener-bener sendiri ngerasain ya. Kalau bukan Tuhan lo bagaimana ya? Gue sih komunikasinya sama Tuhan aja. Di luar yang di sana itu pasti berdoa untuk siapa aja deh gitu yang sedang terkapar gitu. Iya. Doanya tuh doa itu seperti melawat kita gitu. Karena sebenarnya nggak ada lagi lah, nggak bisa orang kita nggak bisa dijenguk. Sebenarnya juga lu mau ngomong apa, lu mau kasih. Jangan dengeran kali deketin. Emang cuma doa. Iya. Cuma doa. Jadi kata-kata semangat. Semangat ya. Iya, nih. Jadi kita ini kan kita kan aktivis gereja nih ceritanya. Masa sih? Penggiat gereja. Jadi menurut gue, kalau gue kan enggak. menurut gue semua orang di gereja itu mendoakan kita, tak? Gue ngerasa itu, bener. Maksudnya gue juga merasa sih. Iya, karena gini. Iya. Karena gini, WA-nya banyak. Tua nggak mungkin. WA-nya banyak. Yang kasih support semangat itu banyak di Facebook, di Instagram, semua ngucapin itu banyak banget gitu ya, sampai gue aja terharu lah kok bisa begitu banyak orang yang peduli. Kan terharu banget gitu, tapi kan kita nggak boleh air mata. Kita nggak boleh nangis, kita harus semangat, kita harus menaikkan imun. Ya elah. Menaikkan imun, jadi gue nggak bisa nangis tuh. Iya.
Ya itulah ya, pengalaman kita ya Iya. waktu kena COVID ya. Iya, hidup dan mati lah, bener. Iya. Bener. Jadi teman-teman kalau kena COVID doanya cuma satu ya, Iya. apa minta tolong Tuhan. Ya, gue Berserah, waktu berserah, pasrah. waktu kena itu udah masuk ke kamar itu gue cuma bilang, gue cuma anda ini ya gue modal gue soal percaya aja ada semangat. Udah, Percaya dan semangat. nggak ada lagi. Ya, untuk Percaya bahwa gue untuk nanti sembuh. untuk naikin imun memang harus semangat. semangat ya Iya. dari diri gue. Udah, percaya kan kita percaya sama Tuhan aja ya kan. Gue inget banget ya. Jadi gue tuh waktu di rumah sakit itu, gue kan pakai YouTube, gue nyanyi lagu, lagu-lagu rohani dangdut gitu. Jadi gue goyang-goyang. Depan gue itu orang seberang ya, ini. Terus dia bilang, dia panggilnya gue Lucy, bukan Ibu Lucy karena dia tahu gue lebih muda dari dia. Bang banget ya hidupnya. Lucy, dia bilang gini, Lucy, saya kalau ngeliat Lucy tuh kayaknya semangat deh. Makanya dia tuh kan selalu pakai infus, karena dia ada tipes. Oh. Jadi dia pakai infus, jadi dia akhirnya diri juga di pinggiran tempat tidur, dia ikutan gue goyang gitu. Lucu juga sih. Jadi di situ juga dapat berkat juga sih, maksudnya jadi berkat ya. Dengan kondisi kayak gitu kita masih bisa jadi berkat juga, puji Tuhan deh. Maksudnya Iya. orang ngelihat kita, dia ngelihat jadi ikut semangat gitu Iya. kan. Kan lu ditempatin di kamar itu kan lu nggak bisa milih. Iya, Jadi iya. makanya sebenarnya tuh izin Tuhan juga lu ada di situ tuh. Iya. Jadi berkat. Sampai nggak bisa milih ya kalau sebelah gue meninggal. Oh, ember. Oh gue Gue diceritain dia mbak, hah? Kak, Gue merinding. yang waktu gue ingat pas di kamar itu, aduh Tuhan semoga di kamar ini baik-baik semua. Gue berdoa loh bener, baik-baik semuanya Tuhan, jangan ada sesuatu yang di luar dari kemampuan gue lah gitu. Kalau udah meninggal lu mau apa? Iya. Ya itulah pokoknya Soalnya pengalaman. waktu mama gue yang waktu jantung, sebelah mama gue kan meninggal. Pas gue udah lihat lagi di situ, Aduh, itu sama membuat kayak gue ya. mental juga agak-agak terganggu ya. Ya udah 31 menit. Kita udahan aja ya. Ya. Jadi ini banyak banget cerita-cerita kita kena COVID, pengalaman-pengalaman iya. Apa aja yang kita lakuin, apa aja yang kita lakukan dan efek-efeknya juga kita udah ceritain tadi. Tapi yang paling penting bagaimana ke depannya sih memang menaikkan imun itu dengan bahagia ya, Tak. Iya. Dengan bahagia. Iya benar. Nggak usah dipikirin. bahagia. Ya bahagia Apa terus pakai Y? bodo amat. Bodo amat. Masa bodoh. Bodo amat. Bukannya cuek ya, tapi bodo Iya, amat lah. iya. Udah jangan baperan. Jalanin aja dengan bersyukur. Jalanin aja dengan bersyukur dan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Ya, teman-teman, ini semua obrolan kita tapi mudah-mudahan jadi manfaat ya. Jadi berkat. Jadi satu juga COVID tuh bener ada. Ya, COVID itu beneran ada. Jadi udah ngerasain. itu yang bilang nggak ada tuh keterlaluan sih. Ya, Jangan sampai ini ha-ha. sendal melayang. Ya, Sampai jadi HP melayang. jangan sampai HP belang. Melayang. Ya, jadi kalau teman-teman senang dengan obrolan kita, jangan lupa apa? Subscribe, Di like, di bunyi komen, loncengnya. bunyiin loncengnya. Ya, teman-teman, terima kasih udah dengerin kita semua. Salam, terima kasih Apta, Eli, dadah.